Halo Mitra Coder Indonesia, kita bertemu kembali pada video tutorial Python dan MySQL. Di video-video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengkoneksikan Python dan MySQL, kemudian membuat tabel, menghapus tabel, menginput data, kemudian memperlihatkan data dengan perintah select, lalu mengubah dan menghapus data. Kali ini kita akan belajar bagaimana mengeksekusi store prosedur yang kita simpan di dalam MySQL. Oke, pertama kali kita akan pastikan dulu bahwa MySQL-nya jalan. Saya di sini menggunakan aplikasi bernama XAMPP atau XAMPP, di mana melalui kontrol panel aplikasi ini saya bisa melihat apakah MySQL-nya berjalan. Di sini nampak MySQL-nya sudah running dan web servernya Apache-nya sudah running. Oke. Lalu saya ke browser, kemudian masuk ke phpMyAdmin. Oke, kita refresh dulu. Oke, ini dia interface phpMyAdmin. Masukkan username-nya root. Oke, kita akan menggunakan database bernama PythonDB seperti yang kita gunakan di video-video sebelumnya. Di PythonDB ini ada tabel divisi, tabel divisi dan tabel karyawan. Kedua tabel ini berrelasi melalui ini divisi ID, di mana divisi ID di tabel karyawan ini adalah origin key dan divisi ID di sini di tabel divisi adalah primary key. Oke, di sini dia relasinya. Kemudian kita klik ke nama database-nya PythonDB. Kemudian kita masuk ke menu namanya routines. Oke, sekarang kita rancang store prosedurnya. Kita klik add routine. Nah, kita beri nama sp data karyawan. Seperti ini. Tipenya adalah prosedur. Nah, skenario-nya begini. Kita menyimpan sebuah prosedur bernama sp data karyawan, di mana sp data karyawan ini akan memperlihatkan daftar karyawan di dalam sebuah divisi, di mana divisinya adalah kita input. Jadi, karena kita input, maka kita letakkan di sini. Inilah parameter inputnya, directionnya in, kita beri nama v divisi, tipe datanya variabel karakter, kita kasih aja panjang karakternya 10, seperti ini. Nah, kalimat SQL-nya adalah seperti ini, select t karyawan, nomor induk karyawan, t karyawan, nama, t karyawan, tanggal lahir, from T karyawan. Kita sudah ketahui bahwa T karyawan ini terkoneksi berelasi dengan T divisi, maka kita ikutkan T divisinya. Divisi where T karyawan divisi ID. Nah, ini dia relasinya sama dengan T divisi ID N. Nah, ini akan kita aktifkan inputan di sini v divisi, T divisi, nama sama dengan ini dia v divisi. Oke. Nah, sepertinya tidak ada masalah. Kita go. Ya, tidak ada masalah. Jadi, nama prosedurnya sudah jadi, yaitu sp data karyawan. Ini dia, dengan inputnya adalah v divisi. Sekarang kita ke editor pengkodean, kita buat file baru, kita simpan sebagai sp.py. Kita import, import MySQL connector. Kemudian kita buat kelas, kita namakan utama. Kemudian kita isi fungsi defaultnya, div init, self seperti ini. Kemudian kita selesaikan dulu struktur eksekusi di bawah. Jadi if
name sama dengan main, maka yang dieksekusi adalah kelas utama. Kemudian sys exit, keluar dari program. Nah, sekarang kita aktifkan objek MySQL-nya. Self, kita beri nama OB MySQL sama dengan MySQL connector connect host. Hostnya ini karena berada di laptop ini sendiri, jadi kita buat local host seperti ini. Usernya adalah root, kemudian passwordnya kosong, dan database-nya seperti yang kita lihat tadi adalah bernama Python DB. Oke. Kemudian kita ciptakan objek cursor sama dengan self ob MySQL cursor. Oke, setelah objek cursor dieksekusi, maka sekarang kita akan mengeksekusi stop prosedurnya. Jadi sebelum mengeksekusi, kita masukkan nama divisinya dulu. Karena sesuai skenario, sort prosedur SP data karyawan itu harus ada inputan nama divisi. Oke, jadi misalnya gini, vdiv, ini variabel vdiv, input, masukkan nama divisi seperti ini ya. Oke, kemudian baru kita eksekusi. Self ob cursor. Nah, mengeksekusi stop prosedur seperti ini. Call proc. Oke, ada dua parameter yang di sini. Pertama di sini adalah nama stop prosedurnya. Kalau kita lihat namanya adalah SP data karyawan, kita copy aja nih. Kemudian di sini ada list. Nah, list ini diisi inputan ini. Inputan nama divisinya. Jadi inilah dia. Oke, diisi di sini vdiv. Karena listnya cuma satu, maka kita letakkan tanda koma di sini. Oke. Kemudian kita tampung hasilnya. Hasil sama dengan self object cursor. Nah, ini dia. Gini dia cara menampung hasilnya. Store results. Oke. Nah, hasilnya inilah yang kita akan analisa. Kebetulan hasilnya ini masih dalam bentuk objek, jadi kita akan proses seperti ini. For x in hasil, maka karena masih dalam bentuk objek, kita tampung lagi kedua kali setiap x-nya. Res sama dengan x. Cara menampungnya seperti ini. Setiap x, fetch all. Seperti ini. Kemudian, di dalam res ini baru ada datanya. For r in res, seperti ini, print. Nah, seperti kita awal dirancang, maka yang kita inginkan adalah tampil nick, nama, dan tanggal lahir. Oke, jadi kita bisa tuliskan sini nick. Nah, di sini dia kita buat R-nya, R0. R0 itu adalah nick. Kemudian nama R1. Kemudian apa ini ya? Yang terakhir, tanggal lahir. Nah, di sini R2 seperti ini dia. Oke. Sepertinya tidak ada masalah lagi. Kita coba eksekusi ya. Oke, Python 35, Python exe d m, nama filenya sp.py. Kita masukkan nama divisi. Coba marketing.
Oke, muncul dia di marketing ada 2 orang, Iwan dan Mulyawan. Kita uji coba lagi, kita masukkan di PC purchasing. Ya, di dalam purchasing ada beberapa karyawan, ada 5. Oke, jadi dengan demikian kita sudah berhasil mengeksekusi stock prosedur sederhana kita. Demikianlah tutorial MySQL dan stock prosedur kali ini, dan kita kembali akan bertemu di video tutorial berikutnya masih tentang MySQL dan Python. Sampai jumpa.